Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kehidupan yang Selaras. Kehidupan yang selaras. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 5 ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami diajarkan memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang selaras antara luar dan dalam sama, antara ucapan dan tingkah laku sama, antara kehidupan yang dilihat orang dan pada saat tidak dilihat orang, kami hidup sama-sama saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang selaras. Kita tahu dengan jelas setiap kendaraan itu memiliki kuncinya masing-masing. Dan setiap anak kunci punya geriginya yang berbeda satu dengan yang lain. Sehingga ada pepatah mengatakan bahwa untuk membuka sebuah pintu tidak dibutuhkan kunci emas, tapi yang dibutuhkan adalah kunci yang sesuai dan pas dengan pintunya. Sahabat seperjalanan kehidupan kita pun demikian. Kehidupan yang selaras adalah kehidupan yang diarahkan dan dianjurkan, diperintahkan oleh Tuhan. Dalam Lukas 5:38 yang kita baca tadi. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru. Anggur yang baru harus disimpan di dalam kantung yang baru. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sebuah kehidupan di dalam istilah yang dipakai, baik dalam perusahaan, dalam training-training kepemimpinan, yang disebut dengan integritas, yang disebut dengan kehidupan yang transparan, kehidupan yang otentik, kehidupan secara menyeluruh di dalam diri seseorang itu adalah sama. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang manis mulutnya namun hatinya jahat. Dan berapa banyak juga orang yang nampaknya kasar penampakan luarnya. Kata-katanya seakan kasar, namun hatinya itu baik luar biasa. Untuk bagian yang kedua, tentu kita lebih bisa menerimanya. Namun kita tahu juga, kalau hati yang baik pun juga tentu harus diungkapkan juga dengan kata-kata yang baik. Kita kenal salah satu tokoh pemimpin yang ada di Indonesia ini, yang baik hatinya, yang jujur, namun kata-katanya seringkali terlalu song-song, terlalu kasar, dan seringkali memakai kalimat-kalimat yang tidak mengikuti tata bahasa Indonesia, yang seharusnya apa yang diucapkan untuk teman, apa yang diucapkan di warung kopi, apa yang diucapkan dalam instansi, apa yang diucapkan dalam dunia kerja, tentu ini adalah sesuatu yang perlu dipikirkan dengan baik, adanya keselarasan. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, untuk orang yang baik saja, namun kemudian cara mengungkapkannya tidak baik, itu saja sudah tidak baik. Apalagi yang mengungkapkannya baik, manis, mempesona, namun hatinya jahat. Wah, ini tentu sangat menyakitkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang selaras adalah bagian yang sangat luar biasa. Kita bertemu dengan pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang adalah Allah dan Juru Selamat kita. Allah adalah Allah yang kasih, Allah adalah Allah yang pengampun. Maka dalam kehidupannya sewaktu ada di dalam dunia ini, Yesus menyatakan kasih dan pengampunannya, kelembutannya. Dan di dalam diri Allah ada sifat bisa Allah yang murka dan menunjukkan kemurkaan itu pada orang yang tepat. Jadi semuanya itu selaras. Sewaktu Yesus mengajarkan hidup dalam kekudusan, dia sendiri hidup dalam kekudusan. Sewaktu Yesus mengajarkan harus memikul salib dalam mengikut aku, Yesus sendiri memikul salib. Ada yang mengatakan bahwa kapan Yesus itu memikul salib? Ada yang mengatakan sewaktu Yesus diberikan salib itu untuk dibawa ke Bukit Golgota. Namun salah seorang teolog mengatakan Yesus memikul salib dari mulai kekekalan. Dari mulai semenjak tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Yesus sudah memikul salib.
Dari kandungan mamahnya sendiri, ibunya Maria, Yesus sudah memikul salib. Dari terlahir, Yesus sudah memikul salib. Bahkan setelah Yesus disalibkan, Yesus pun memikul salib. Karena salib yang dibawa oleh Yesus adalah bukan kayu yang berbentuk angka tambah memanjang ke bawah. Tapi salib itu adalah pengampunan dosa yang ditanggung oleh Yesus di dalam pribadinya sepenuhnya dan berlaku dan terus berjalan sampai saat sekarang. Sehingga pada prinsipnya Yesus memikul salib sampai pada akhir zaman nanti selesailah pikulan salib yang Yesus harus tanggung. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan sebuah contoh yang sangat luar biasa seperti demikian, bagaimana dengan kita? Kita yang tidak punya apa-apa, kita yang hidup dalam keberdosaan, dalam ketidaksempurnaan. Namun Tuhan anugerahi kebaikan demi kebaikan. Tuhan anugerahi anggur baru demi anggur baru. Tuhan anugerahi dengan berkat demi berkat yang baru. Tuhan anugerahi dengan janji-janji penyertaan, kekuatan, pertolongan yang senantiasa tersedia untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Sekali memberi anggur yang baru, tetap akan berikan anggur yang baru. Kita sebagai penerima anggur itu harus menerimanya dengan kantung yang baru, bukan dengan kantung yang lama. Hidup kita adalah kantung yang baru, bukan kantung yang lama. Apa itu kantung yang lama? Kantung yang lama ada hidup lama. Kantung yang baru adalah hidup yang sudah diubahkan. Sahabat seperjalanan, sewaktu uang diberikan kepada penjudi, dia akan bermain judi, tidak akan digunakan untuk yang lain. Sewaktu uang diberikan kepada pemabuk, dia akan beli minuman-minuman untuk memabukkan dirinya. Sewaktu uang diberikan kepada seorang penipu, dia akan pakai uangnya untuk menipu lebih banyak lagi orang. Namun tatkala berkat-berkat itu, baik uang, baik hidup, baik kesempatan, baik anugerah apapun juga, diberikan kepada kita sebagai pribadi-pribadi dengan kantung yang baru, maka kita akan mengolah semua anugerah dari Tuhan pun juga dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baru yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Sewaktu seseorang dianugerahi berumah tangga, dia akan menjalankan rumah tangganya dengan baik karena dia sudah membawa kantung yang baru. Sewaktu bekerja, dia akan bekerja dengan baik karena di dalam dirinya sudah menjadi kantung yang baru, bukan kantung yang lama. Tatkala diberi kesempatan anak-anak sekolah, engkau berstudi, engkau kuliah, engkau menempuh pendidikan, engkau akan gunakan dengan baik-baik karena engkau menjalani hidup ini dengan kantung yang baru. Sewaktu hidupmu membawa dengan kantung yang baru, maka anggur baru yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi anugerah yang dipakai juga dengan baik. Sahabat perjalanan kehidupan kita senantiasa diberikan anggur-anggur baru oleh Tuhan dalam berbagai macam dan bentuknya. Biarlah kehidupan kita pun menerima, menggunakan, memanfaatkan setiap anggur baru yang diberikan oleh Allah dengan kantung yang baru, yaitu hidupmu yang diperbaharui, hidupmu yang dikuduskan, hidupmu yang dibenarkan. Mari, supaya kehidupan kita berjalan selaras, ingatlah firman Tuhan Lukas 5:38, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantung yang baru. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, tolong kami agar kehidupan kami selaras. Setiap anugerah anggur baru yang diberikan oleh Allah, kami terimanya dengan kantung yang baru, yaitu kehidupan kami yang diperbaharui. Hamba-Mu berdoa buat yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Hiduplah secara selaras bersama dengan Tuhan. Amin.